Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hidayat Berbenah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika. Sebelum itu silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran terbaru dari channel Hidayat Berbenah. Pada kesempatan sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan operasi hitung pecah, yaitu terkait dengan materi mengurutkan, mengubah, dan membandingkan suatu pecahan. Ingat, ini coba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait cara mengubah bentuk pecahan, baik dari pecahan biasa, pecahan desimal, maupun pecahan persen. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel Hidayat Berbenah. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan mengubah bentuk pecahan. Bentuk pecahan ada beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, maupun pecahan persen. Jadi kita akan mengubah nanti pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan yang diinginkan. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu yang pertama, yaitu mengubah pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa menjadi campuran dan sebaliknya. Jadi kita akan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya ini 5/2 merupakan pecahan biasa. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran, maka syaratnya harus yang pertama, penyebut harus lebih kecil nilainya dari pembilang. Jadi mudahnya gini, yang bawah nilainya harus kecil daripada yang atas, sehingga bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Kita tuliskan dulu penyebutnya 2, ini tulis 2. Nah sekarang 2 ini dikali berapa yang bisa mendekati 5 hasilnya. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. Nah, bisanya hanya 2 ya, ditulis saja di depannya ini 2. Nah, kita baca 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, biar 5 kurang berapa atau ditambah berapa? 2 kali 2 4, ditambah berapa hasilnya? 5, 1. Maka 1 ditaruh di sini, sehingga terbentuklah pecahan campuran. Campuran itu terdiri dari pecahan utuh dan pecahan biasa. Ini nilai utuh, ini pecahan. Itu namanya pecahan campuran. Contoh yang kedua, ini 10/3. Kita tuliskan dulu penyebutnya 3. Kemudian 3 dikali berapa yang bisa atau mendekati hasilnya 10? 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu berapa? 9. Berarti 9 ditambah berapa biar 10? 1. Nah, maka ditulis 1. Berarti 3 1/3, maksudnya 3 1/3. Itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan campuran dibuat menjadi pecahan biasa? Contohnya ini 3 2/4. Caranya gimana? Tulis dulu bawahnya 4. Nah, penyebutnya ditulis dulu 4. Jadi penyebut pasti sama. Nah, sekarang cara gimana? Langkahnya begini. 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Maka ditulis 14. 4 dikali 3 12, 12 ditambah 2 14. Sehingga menjadi pecahan biasa 14/4. Kemudian yang kedua, contohnya 2 3/5. Nah, ini pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 2. Sebentar, ditulis dulu penyebutnya 5. Terus 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 3
hasilnya 13. Nah, inilah cara untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya dari desimal menjadi pecahan biasa. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu catatannya dulu. Ini catatannya. Catatan, ubahlah dulu penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kelipatan dari 10. Maksudnya gimana? Misalkan ini 5. 5 ini penyebutnya 5 dirubah dulu menjadi bisa ndak ke 10, bisa ndak ke 100 dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin catatan yang pertama ini dipenuhi yang 10 dulu. Kalau ndak bisa baru ke 100. Kalau ndak bisa dirubah ke 1000 dan seterusnya. Kita ambil contoh ini 3/5. Kita tuliskan dulu. Karena kita akan mau atau merubah ke pecahan desimal, maka penyebutnya 5 ini kita rubah dulu menjadi kelipatan 10, 100, 1000 atau dan seterusnya. Nah, kita cek 5 ini bisa enggak dirubah ke pecahan penyebut 10? Bisa. Kalau bisa ditulis saja ini mau dirubah menjadi 10. 5 bisa jadi 10 karena dikali 2. 5 kita buat ke penyebut 10. Kenapa? Karena syaratnya tadi gini. Nah, ini kalau pilih salah satu, yang lain tidak usah. Kalau yang ini tidak bisa, maka yang lain. Nah, karena 5 bisa dibuat 10 dengan dikali 2, maka pembilang atau 3 ini juga dikali 2, hasilnya 6. Tadi 5 dikali 2 hasilnya 10, 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Kita rubah menjadi desimal. Nah, syarat pertama sudah ini dibuat ke penyebutnya 10 atau 100 atau 1000. Ini yang dipakai yang 10. Nah, desimal itu biasanya ada tanda komanya. Nah, kita akan menggunakan 0 ini atau per 10 ini menjadi bilangan desimal. Caranya gimana? Kita hitung 0-nya 1. Maka ditulis dulu satuannya 6 atau pembilang ini. Karena 0-nya 1, maka koma digeser ke kiri dari belakang, dari paling sini sekali 1. Nah, maka diperolehlah tanda koma di sini. Kemudian di depannya dikasih 0, hasilnya 0,6. Nah, kenapa kok di sini ini tadi? Karena 0-nya 1. Nah, maka gesernya 1. Nanti kalau 0-nya 2, gesernya 2 kali, 1, 2. Nah, contohnya seperti ini. 1/4. Nah, apakah kita bisa merubah ke 4 ini menjadi 10? 4 kali berapa ada 10? Tidak bisa. 4 dikali berapa? Ada 125, Pak. Oh, berarti bisa. Karena dikali 25. Sehingga yang atas membilang juga dikali 25, hasilnya 25. 0-nya sudah terpenuhi. Kita tulis pembilangnya dulu, 25. Nah, gesernya berapa kali ke kiri dari belakang komanya? Lihat 0-nya ini. Kalau 0-nya 2, maka gesernya 2, 1, 2. Maka di sini ada koma, depannya ditambahi 0 sehingga hasilnya 0,25. Nah, sekarang kita cek yang ribuan. Misalkan 2/8. Ini kalau dibuat 10 tidak bisa. 8 kali berapa 10? Tidak ada. Dibuat 100, 8 kali berapa ada 100? Juga tidak ada. Kalau 1000 ada enggak kira-kira? Ada. Dikali berapa? Dikali 125. Sehingga yang atas juga dikali 125. Sehingga hasilnya 375. Karena ini mau dibuat pecahan desimal, maka ditulis dulu 375. Nah, kita sudah tahu ya, 0-nya 3, ini tadi 2, ini 1 gesernya sekali,
2 gesernya 2 kali. Kalau 3 maka gesernya juga 3 kali dari belakang. Ini komanya 1, 2, 3, di sini dikasih koma sehingga depannya ditambahi 0 sehingga hasilnya 0,375. Nah, sekarang kita bagaimana cara merubah dari desimal menjadi pecahan. Contohnya gini, misalkan 1,6. Karena bentuknya pecahan, mau dibuat ke pecahan maka harus digaris-garis dulu. Nih. Pun ya, sudah. Terus kita cek tadi. Misalkan ini tadi ya, geser sekali maka nolnya 1, geser 2 kali nolnya 2, geser 3 kali nolnya 3. Lah, coba lihat ini. Gesernya berapa kali dari belakang? 1, maka nolnya 1 itu nilainya berapa? 10. Terus yang atas dituliskan semuanya 16. Nah, ini dipindah ke sini 16. Nolnya kenapa kok per 10? Karena gesernya sekali. Nah, jadi 16 per 10. Terus ingat, untuk menjadi pecahan harus dibuat ke pecahan paling sederhana. Ya, jangan seperti ini saja. Tapi karena ini bisa disederhanakan, dirubah ke menjadi sederhana. Dibagi berapa? Bagi 2. Boleh. Dapat 5, dapat 8. Sudah, tidak ada yang bisa dibagi lagi. Oh iya, ternyata bisa dirubah ke pecahan campuran. Ingat tadi, penyebutnya tuliskan dulu. 5 dikali berapa yang mendekati 8? Hanya 1, ya ditulis saja 1. 5 dikali 1, 5. Biar tak jadi 8 ditambah berapa? 3, ditulis ini. Nah, nih, jadi kalau merubah desimal ke menjadi pecahan harus dicari yang paling sederhana. Jangan sampai sepas ini masih bisa disederhanakan, pindah lagi ke sini. Oke. Terus contoh yang kedua, misalkan ini 0,05. Nah, ingat ditulis dulu garisnya ini, seret. Terus angka yang utuh angka berapa ini? Kalau ini tadi kan 1 dan 6, tulis 1 dan 6. Yang utuh hanya 5, ditulis 5. Terus geser komanya berapa kali tadi? 1, 2, berarti nolnya 2. Jadi per 100. Berarti nilainya pecahan 5 per 100. Cukup? Belum. Harus dibuat sederhana lagi. Dibagi berapa keduanya kira-kira biar sederhana? Dibagi 5. Oke, dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. 100 bagi 5 dapat 20. Ya, oke. Jadi inilah untuk cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa diharapkan yang paling sederhana. Selanjutnya yang ketiga, sekarang kita bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Tolong dilihat catatannya dulu. Untuk merubah sebuah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya, nah ini nanti sebaliknya ya maksudnya. Pertama, ubahlah penyebutnya menjadi 100. Jadi penyebutnya harus dirubah menjadi 100 karena kita tahu persen itu singkatan dari per 100, maka penyebutnya harus dirubah menjadi 100. Contohnya gimana? Ini contohnya misalkan 3. Nah, contohnya ini 3 per 4. Ini adalah pecahan biasa. Kita akan merubah menjadi persen. Kita rubah dulu menjadi penyebut 100. 4 kok bisa jadi 100? Karena dikali 25, sehingga yang atas juga dikali 25. 3 kali 25 75. Kalau sudah menjadi per 100, maka tinggal ditulis saja yang atas 75 kasih tanda persen. Ini namanya 75%, bacanya persen ya. Jadi yang 02 atau per 100 tadi dirubah menjadi persen gitu. Contoh yang selanjutnya, misalkan ada 7 per 10. Ini ya, ada 7 per 10. Kita mau rubah menjadi persen, maka menjadi tulis dulu, kita rubah menjadi penyebutnya 100, maka harus dikali dengan
10, sehingga yang atas juga dikali 10 menjadi 70. Kalau sudah per 100 maka langsung 70%. Ini dengan cara pertama ternyata. Ada cara yang kedua, cara 2. Cara 2 gimana? Cara 2 yaitu dengan cara langsung dikali. Caranya gimana? Contoh 3/4 ini tadi kalau mau dibuat persen maka langsung aja dikali 100%. 3 dikali 100 300, 300 dibagi 4 hasilnya 75, ditulis persen juga boleh. 7/10 dengan cara 2 langsung dikali dengan 100%. 7 kali 100 700, 700 bagi 10 70%. Nah seperti itu cara merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah sekarang kalau sebaliknya bagaimana Pak? Nah, kita cek seperti ini. Misalkan 80 ya persen kita mau rubah menjadi pecahan biasa. Nah 80%, persen itu per berapa? 100. 80 nya ditulis 80. Nah ingat, suatu pecahan ini sudah pecahan tetapi dibuat yang paling sederhana, dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kita bagi dengan 10, maka 80 bagi 10 8, 100 dibagi 10 dapat sudah belum, masih bisa disederhanakan ternyata. Dibagi berapa? Bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4, 10 bagi 2 dapat 5. Nah ini sudah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya contoh yang kedua, nah, misalkan 125%. Kita mau buat pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, kita tulis dulu persen berarti per 100. Angkanya berapa ini? 125, tuliskan di atasnya. Terus bagaimana? Sudah belum, harus disederhanakan. Berapa angka yang bisa membagi 125 dan 100? Angkanya sama. Dua-duanya harus dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa? Oh ya, bagi dengan angka 5 misalkan. 125 dibagi dengan 5 berapa? Ya, 25. Sedangkan 100 bagi 5 hasilnya 20. Oke, bisa sederhanakan lagi? Bisa. Dibagi 5? Ya, dibagi 5. Dapat 5, dapat 4. Sudah? Ya, sudah. Ternyata belum. Kenapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga harus dibuat pecahan campuran. Nah, ditulis dulu 4 sebagai penyebut. Terus 4 dikali berapa mendekati 5? 1. Oh ya, ditulis saja 1. 4 dikali 1 4, kurang berapa atau ditambah berapa menjadi 5? 1 ya, ditulis sini. Nah sehingga menjadi pecahan 1/4 merupakan pecahan campuran ya. Begitulah cara merubah pecahan biasa menjadi persen dan pecahan persen menjadi pecahan biasa. Yang keempat yaitu mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya, yaitu dari persen menjadi pecahan desimal. Kita kasih contoh misalkan ini 0,45. Kita akan ini pecahan desimal, kita akan buat menjadi persen atau persen ya. Caranya gimana? Dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Angka yang utuh ini adalah angka 4 dan 5, maka ditulis paling atas 45. Nolnya ikut Pak? Enggak, karena tidak utuh nol ini depan. Terus gesernya berapa kali nih? 2, 1, 2, maka nolnya 2 tadi ya, ingat ketika merubah pecahan persen tadi. Nah, karena nolnya 2 maka nilainya 100. Kemudian sekali lagi persen itu per 100. Karena sudah per 100 maka tinggal ditulis langsung 45%. Gitu ya. Contoh yang kedua. Kalau misalkan 0,3 Pak, sama
dibuat pecahan biasa dulu. Yang utuh angka 3. Karena gesernya sekali, maka ditulis nolnya 1 atau 10. Nah, karena ini masih per 10, belum per 100, dirubah dulu menjadi per 100. Berarti 10 dikali berapa biar jadi 100? Kali 10. Oke, maka yang atas membilang juga dikali 10, sehingga hasilnya menjadi 30. 30 per 100, maka langsung ditulis 30 per persen gitu. Oke. Ini sekali lagi ada angka 1,25. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi, nah, yang atas angkanya 521 utuh, maka ditulis semua 125, 125. Terus 0 lah, komanya geser berapa kali? 1, 2, maka ditulis nolnya 2 atau per, nah, atau nilainya 100. Karena sudah per 100 atau ini tadi mana? Ini dan senilai dengan persen, tinggal langsung ditulis 125 per persen. Nah, itu cara merubah pecahan desimal menjadi persen. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada suatu bilangan persen, misalkan ini mau dibuat pecahan desimal? Kita rubah dulu ke pecahan biasa. Persen berarti per 100. Angka yang utuh 18 ditulis 8. Nah, sudah tahu? Nolnya berapa? 2. Maka gesernya 2 kali. Ditulis dulu 18. Dari belakang nolnya 2 ya. Berarti geser 2 kali. 1, 2. Maka di sini dikasih koma. Nah, di sini. Terus depannya dikasih 0,18 atau 0,8. Contoh yang kedua, misalkan ada 6%, dibuat pecahan biasa 6 per 100, ditulis 6 ya, ini hati-hati. Terus nolnya ada 2, maka gesernya 2 kali, 1, 2. Nah, komanya jangan di sini, karena 2 kali tulis 1, 2, di sini komanya. Bapak isinya apa? Ini dikasih 0, sini dikasih 0. Maka hasilnya menjadi 0,06. Nah, begitu. Jadi merubah menjadi desimal itu menurut jumlah nolnya ini, gesernya berapa kali. Kalau ini 2 kali ya 2 kali, kalau ini 2 kali juga 2 kali, walaupun nanti melewati maka dikasih 0. Ya, insya Allah seperti itu anak-anak semuanya terkait dengan merubah bentuk-bentuk pecahan. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selanjutnya setelah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan kepada Pak Nur. Demikian materi yang dapat Pak Nur sampaikan terkait dengan merubah bentuk-bentuk pecahan, baik dari pecahan biasa menjadi campuran ke pecahan biasa. Kemudian pecahan biasa merubah menjadi pecahan persen atau persen ke pecahan biasa. Kemudian yang terakhir, dari pecahan persen menjadi pecahan desimal maupun pecahan desimal menjadi pecahan persen. Insya Allah itu yang dapat Pak Nur sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian tambah pengetahuan, tambah paham. Jika ada yang belum paham, maka silahkan untuk bertanya, baik video call maupun WA bisa jadi. Gitu, gitu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.